Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 yang hari ini membuka materi MPLS untuk hari ketiga ini, yaitu mengenai, nanti akan saya sampaikan mengenai media pembelajaran daring dan luring yang akan kita gunakan selama masa pandemi COVID-19. Untuk selengkapnya, silahkan kita bisa menyimak presentasi berikut ini. Oke. Media pembelajaran daring dan luring di masa pandemi COVID-19. Media pembelajaran daring dan luring selama masa belajar dari rumah pada sebagian besar wilayah di Indonesia, yang umumnya pada tanggal 13 Juli 2020 ini masih dimungkinkan menerapkan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Hal itu bertujuan untuk yang pertama, memastikan pemenuhan hak siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, orang tua, dan wali. Nah, hal itulah yang menyebabkan kita sampai saat ini tidak bisa bertatap muka, tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, dan digantikan dengan nantinya adalah pembelajaran daring. Nah, untuk itu saya meminta kepada para siswa untuk tetap semangat belajar, tidak patah semangat dalam menghadapi COVID ini, dengan terus berusaha dan memantau apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Pamong kepada kalian, baik itu lewat media pembelajaran nantinya yang akan kita bahas satu persatu pada materi kali ini. Oke, prinsip dari pelaksanaan belajar dari rumah ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, ya, di mana hal itu merupakan tujuannya ini keselamatan dan kesehatan lahir batin bagi peserta didik. Kemudian kegiatan dilaksanakan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Ya, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Jadi kalian harus selalu waspada terhadap COVID-19 ini. Dan materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia, konteks budaya, jenjang pendidikan, karakter, dan keusiaan peserta didik, dan sebagainya, yang sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020. Oke, next. Kemudian, apa saja metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah atau PDR yang kita terapkan selama masa pandemi ini? Itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau biasa kita sebut dengan pembelajaran daring. Yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau kita sebut dengan luring. Ya, kita bahas satu persatu mengenai pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Yang pertama itu adalah pembelajaran daring. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan atau lebih kita kenal dengan istilah namanya online. Ya, kita tentu saja akrab dengan istilah online untuk anak-anak yang sekarang. Anak milenial, kalangan milenial pasti tidak akrab dengan istilah online. Kita sehari-hari hidup sudah terbiasa menggunakan online, di mana kita selalu terkoneksi dengan internet. Jadi, untuk daring sendiri merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet, yaitu pengertian daring secara umum. Sementara pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jaring sosial. Nah, kita tentu saja kemarin-kemarin sudah akrab dengan beberapa aplikasi yang kita gunakan selama pandemi COVID-19 ini,
baik itu menggunakan aplikasi yang Bapak Guru berikan maupun melalui jejaring sosial, Facebook, Instagram, kemudian WA, dan seterusnya. Kemudian ciri-ciri pembelajaran daring itu apa? Nah, jadi ciri-ciri pembelajaran daring itu pembelajaran yang dilakukan tidak tatap muka. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan tatap muka atau bertemu langsung, tetapi melalui platform yang tersedia. Nah, segala bentuk jenis pembelajaran didistribusi secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilakukan secara online. Ya, kita tentu saja pernah merasakan ya, yang kalian kelas 3 waktu SMP dulu, atau kelas 10, 11, 12 sekarang juga pernah merasakan bagaimana kita mengikuti pembelajaran maupun tes secara online. Terus selanjutnya, nah ini ciri-ciri dari pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring menyatakan kondisi pada suatu alat perlengkapan, jadi kita membutuhkan sebuah alat atau suatu unit fungsional. Sebuah kondisi dikatakan daring apabila memenuhi beberapa persyaratan berikut, yaitu di bawah pengendalian langsung alat dan lainnya, di bawah pengendalian langsung dari sistem, jadi kita harus mempunyai alat, selain itu juga ada sistemnya, kemudian tersedia untuk penggunaan segera atau real time, dilakukan pada waktu itu juga, real time, tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya, bersifat fungsional dan siap melayani. Itu beberapa syarat atau ciri dari pembelajaran daring. Oke, lanjut. Dalam model pembelajaran daring ini kita ada beberapa model, ya, yaitu pembelajaran daring model 1, di mana melibatkan pengampu dan peserta secara penuh. Peserta melakukan pembelajaran daring dengan mengakses dan mempelajari seluruh bahan ajar, mengerjakan lembar kerja, dan berdiskusi dengan guru. Nah, ini untuk skemanya. Jadi ada pengampu, sistem guru pembelajar, dan peserta, serta admin kelas. Jadi ada sistemnya, kemudian di situ melibatkan seorang admin kelas. Nah, admin kelas di sini bisa adalah seorang wali kelas. Ini sebagai admin kelas. Model pembelajaran daring yang kedua ini yaitu melibatkan peserta, mentor, dan pengampu. Nah, ini lebih kompleks lagi, ya. Dimana untuk model ini adalah interaksi pengampu dan mentor. Pengampu mendampingi mentor dan berinteraksi dengan mentor secara daring. Interaksi mentor dan peserta. Nah, mentor mendampingi berdiskusi dan berkoordinasi dengan peserta secara daring. Kemudian interaksi pengampu dan peserta. Pengampu memfasilitasi dan berkomunikasi dengan peserta secara daring. Itu yang model kedua. Dan yang terakhir yaitu model ketiga, di mana dalam mode daring kombinasi, yaitu peserta melakukan interaksi belajar secara daring dan tatap muka. Interaksi belajar daring dilakukan mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bahan pelajaran yang telah disampaikan secara elektronik. Ya, jadi kombinasi. Nah, biasanya di sini guru-guru memberikan materi, ya, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bahan pelajaran yang telah disiapkan secara elektronik. Nah, kita kenal namanya e-book, ya, materi berupa e-book, berupa buku modul yang bersifat elektronik, ya. Kemudian kita share kepada siswa. Nah, setelah itu interaksi tatap muka dilaksanakan dengan waktu yang disepakati bersama dan difasilitasi oleh seorang mentor. Nah, biasanya interaksinya kita bisa menggunakan video conference atau video call dan sebagainya, ya, yang melibatkan seluruh peserta dalam kelas tersebut. Ya, itu model pembelajaran yang bersifat atau model pembelajaran daring secara kombinasi. Selanjutnya, ya, setelah pembelajaran daring, yang kedua adalah pembelajaran luring atau luar jaringan, atau biasa kita sebut dengan istilah offline. Pembelajaran luring ini adalah kemajuan dari luar jaringan sebagai pengganti kata offline. Nah, kata luring merupakan lawan kata dari daring. Dengan demikian,
Pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Jadi kita luring ini ya, kita tidak terhubung dengan internet. Nah, contohnya misalkan kita mendapatkan tugas untuk membuat laporan ya melalui Microsoft Word. Nah, itu salah satu termasuk dari pembelajaran luring. Nah, kita tidak membutuhkan internet maupun pembelajaran yang berupa tatap muka juga termasuk dari pembelajaran luring atau luar jaringan. Nah, perbedaan mengenai daring dan luring memang perlu diluruskan karena sebagian orang mengklasifikasikan daring sebagai online yang terhubung ke internet dan luring dianggap sebagai kegiatan yang terhubung dengan melalui intranet. Ya, internet sendiri merupakan terminologi dari dunia informatika yang merujuk pada kondisi saling terhubung dalam jaringan dalam cakupan terbatas. Nah ini, jadi kemudian ya akan tetapi jika peserta tadi menulis artikel ini yang tadi saya contohkan atau mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menyambungkannya dalam jaringan internet, maka itu adalah termasuk dalam aktivitas luring. Misalkan lagi ya contoh, jika guru dan peserta didik melakukan online conference, nah, misalkan melalui aplikasi WhatsApp, Google Hangout maupun Zoom, Google Meeting dan sebagainya, itu berarti kita melakukan aktivitas secara daring. Sedangkan jika melakukan offline conference, contohnya bertemu secara tatap muka langsung tanpa menggunakan internet, maka hal tersebut disebut dengan aktivitas luring. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, kita masih belum bisa melaksanakan secara luring, secara daring maksudnya ya. Karena berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bahwa selama pandemi COVID ini mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau secara luring dan kita gantikan dengan secara daring ya. Jadi mohon maaf apabila Bapak Ibu Pamong belum bisa bertatap muka dengan kalian secara langsung, tapi kita gantikan secara daring ya. Tapi semoga itu tidak mengurangi ya kesempatan kita dalam belajar, mengulangi pertemuan kita. Nah, dan semoga kalian juga bisa mengerjakan tugas, menyimak materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Pamong itu menggunakan akses internet. Ya. Kemudian untuk dalam menggunakan aplikasi daring ini untuk di SMK Taman Karya Subah ya, kita ada beberapa platform maupun aplikasi yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran daring kali ini. Ya, mungkin kalian sudah pernah akrab sekali ya. Ada beberapa aplikasi yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran daring ini. Ya, platformnya itu ada WhatsApp. Ya, jadi kita wajibkan untuk masing-masing kelas itu mempunyai grup WhatsApp untuk mempermudah kita dalam memberikan materi maupun pelajaran-pelajaran dan tugas ya kepada siswa-siswi ya sehingga kita bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudian ada Facebook ya, kita punya fanpage ya untuk Facebook di SMK Taman Karya Subah. Kalian bisa like, bisa bergabung dengan fanpage tersebut dan mungkin beberapa materi juga kita sampaikan lewat Facebook tersebut ya. Kemudian ada link YouTube juga ya. Di YouTube ini YouTube SMK Taman Karya Subah kalian bisa menyimak jika guru menyampaikan secara live streaming, kalian bisa menyimaknya di link YouTube yang diberikan. Kemudian Google Form ya, kita sudah tahu tentunya ya, sudah akrab sekali dengan Google Form. Kalau kalian mengerjakan tugas secara online ya, baik itu PAS kemudian PTS, itu biasanya kita terintegrasi dengan Google Form ya. Ini logonya seperti ini ya. Kemudian ada Google Classroom ya, ini yang belum kita buat.
Nah, kemarin saya sudah menugaskan untuk kelas 11 dan 12 untuk segera membuat email agar kita segera bisa membuat kelas pada Google Classroom untuk mempermudah kita dalam melaksanakan pembelajaran secara daring ini. Kemudian adalah Gitmodo. Ya, Gitmodo kita sudah biasa kita gunakan. Ya, ada Google Meet. Ya, ini Google Meet. Kemudian ada Zoom. Ini digunakan untuk melakukan video conference. Ya, video conference agar kalian bisa bertatap muka maupun tidak secara langsung ya dengan Bapak Ibu guru. Jadi kita bisa melakukan meeting atau melakukan komunikasi melalui Google Meet maupun aplikasi Zoom. Kemudian ada lagi yang berupa GPT, ya kita biasanya menggunakan Bismart. Ya ini mirip dengan kalau kita UNBK, ya itu kita menggunakan GPT atau Bismart atau Woka dan sebagainya. Kemudian ada e-learning, Moodle dan sebagainya. Dan banyak sekali platform-platform lain yang kita gunakan untuk melakukan pembelajaran daring ini. Kemudian aplikasi apa saja yang kita gunakan yang harus kalian install pada HP kalian. Nah, diusahakan HP kalian itu ada PDF viewer ya, agar kita bisa mempermudah kita dalam mengunduh file dari Bapak membaca file dari Bapak Ibu Pamong. Kemudian ada WPS Office ya, tentu saja kita sudah akrab ya. Kemudian bagi yang punya PC atau komputer itu kita bisa menggunakan Microsoft Office, baik itu Word, Excel maupun PowerPoint. Ini digunakan untuk kita membuat makalah, laporan maupun lain-lain, tugas lain yang diberikan Bapak Ibu Pamong ya. Kalian harus ini ya, kemampuan untuk Office ini harus kalian tambahi ya. Kalian untuk masa-masa seperti ini kalian harus tahu aplikasi-aplikasi ini ya, harus akrab, harus bisa ya, untuk mempermudah kita dalam menggunakan atau mengunduh materi, membaca dan sebagainya selama masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu ada Sibeda ya. Kita untuk mempermudah siswa menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Pamong selama masa pandemi COVID ini, Sekolah Taman Karya Sekolah meluncurkan namanya Sibeda, situs belajar daring ya, atau aplikasi belajar daring yang dimana itu adalah berbasis web. Jadi kita bisa mengaksesnya dimanapun menggunakan HP kalian tanpa menginstal aplikasi. Caranya adalah dengan cukup membuka situs ya, yaitu sibeda-sekataka.com ya. Itu ya, nanti kalian bisa melihat materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Pamong di situ. Nah, yang terakhir ini ya, sebagai penutup kita harus tahu ya HUT Taman Siswa ya. Sebagaimana HUT Taman Siswa ada sebuah moto yaitu niteni, niroke, dan nambahi. Jadi bagaimana kita pada masa seperti ini harus bisa berinovasi ya, berinovasi kreatif untuk menyambut hari-hari yang akan datang. Jadi kita jangan patah semangat, tetap harus maju untuk selalu menjadi siswa-siswi yang nantinya bisa mencapai cita-cita kita. Oke, itu saja dari saya untuk materi pembelajaran daring dan luring ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Mas Rian Setiawan ya, dan Bu Nia untuk melanjutkan sosialisasi mengenai Sibeda ya, sistem atau situs belajar daring SMK Taman Karya Subah. Bagaimana teknis pelaksanaannya, nanti di situ kalian akan lebih lanjut, lebih banyak lagi untuk menggunakan atau membuka aplikasi Sibeda. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.